Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 14 ayat 22. Demikian dikatakan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku. Inilah tubuhku." Salam kasih. Saudara terkasih, bagi bangsa Israel merayakan Paskah mempunyai arti merayakan kemerdekaan mereka sebagai suatu bangsa. Mereka akan memperingatinya dengan menyembelih anak domba jantan yang tidak bercela dan berumur setahun, dan dagingnya dimakan bersama roti tak beragi. Bangsa Israel memaknai Paskah adalah bahwa Allah yang turun tangan dalam upaya kemerdekaan Israel. Tuhan memberi kemerdekaan kepada Israel dengan cara membunuh mati semua anak sulung bangsa Mesir, sedangkan anak sulung bangsa Israel semua selamat, dengan tanda membubuhkan darah domba di tiang atas pintu rumah bangsa Israel. Dalam ayat ini Tuhan Yesus mengadakan perjamuan Paskah. Dia mengambil roti, lalu mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Biasanya pembagian roti itu berlangsung hening, namun Tuhan memberi makna baru dan berkata, "Inilah tubuhku." Dengan cara membagi roti dan mengucapkan ini, yang berarti Yesus menjamin bahwa Ia akan selalu hadir dalam hidup murid-murid ketika itu dan dalam hidup kita saat ini. Secara jasmani, roti dan anggur masuk ke dalam tubuh dan menyatu dengan darah. Saudara terkasih, dalam perikop ini Yesus memimpin perjamuan Paskah malam itu, dan perjamuan Paskah ini mempunyai makna baru dengan menunjukkan kepada murid bahwa Dialah yang menjadi anak domba Allah, seperti anak domba yang dipersembahkan waktu malam ketika bangsa Israel hendak keluar dari Mesir. Roti Paskah melambangkan tubuhnya yang akan segera diserahkan bagi para murid, dan air anggur melambangkan darahnya yang akan tercurah sebagai meterai perjanjian dan perdamaian Allah dengan manusia. Paskah itu berbicara tentang Yesus, yaitu bahwa Dialah anak domba Allah disalib, sehingga manusia berdosa diselamatkan dari kematian kekal. Perjamuan kudus yang kita ikuti mengingatkan kita akan pengorbanan tubuh dan darah yang Ia curahkan demi menebus kita dari lumpur dosa. Semoga bukan hanya momen perjamuan kudus kita mengenang kematian dan pengorbanan Yesus, tetapi biarlah sepanjang hidup kita selalu mengingat cinta kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak hanya mengingat, tetapi juga melakukan kebaikan sebagai respon kita terhadap kebaikan Tuhan. Amin.